14,5. Gitu. Nanti? Oke, Pak. Oke, paham. Oke, sip. Nah, selanjutnya, sesudah dapat PPh terutang, kan di soal ditanyain, berapa penghasilan PKP, berapa kredit pajaknya, berapa PPh kurang atau lebih bayar. Berapa PPh kurang lebih bayarnya, kredit pajaknya dulu berapa. Di sini kira-kira kredit pajaknya apa aja di soal. Ada ini nih, final nggak bisa dikreditin ya, itu mah jelas. Final tidak boleh dikreditkan. Karena tadi sudah dibilang, sudah dibayar, sudah dipotong oleh bank, dan sebagainya. Nah, sehingga yang bisa dapat kita jadikan kredit pajak adalah dividen 36 juta dikali 15%. Ya. Lalu, si angsuran 25 nih. Angsuran PPh pasal 25 dilunasi dalam tahun 2019 sebagai berikut. Angsuran ini tuh adalah kita kalau punya pajak 100 juta misalkan ya, punya perusahaan UMKM, itu bisa kita cicil pajaknya, dibagi 12, 100 juta dibagi 12, jadi Januari bayar sepersekian 8 juta, kayak gitu. Itu namanya angsuran PPh 25. Angsuran PPh 25 yang sudah dilunasi, itu boleh dijadikan kredit pajak. Jadi bisa disimpulkan, kredit pajak yang bisa digunakan di soal ini adalah 36 juta dikali 15%. Di stat 15 dari mana? Di sini ada nih, 15%. Jadi dapat 54 juta. Angsuran PPh 25 yang sudah dilunasi adalah 24 juta. Oke, berarti kredit pajaknya berapa? Ini teman-teman. 29 juta 400. Terus berapa PPh-nya yang kurang atau lebih bayarnya? Jumlah PPh terutang dikurangi kredit pajak. Maka dapat PPh 29 kurang bayar. Kalau lebih bayar gimana kejadiannya? Kalau kurang bayar, kredit pajaknya jadinya misalkan 500 juta. Nah, berarti 500 juta kurangin 477, 23 juta lebih bayar. Tapi karena soalnya lebih besar PPh terutang daripada kredit pajak, artinya ada pajak yang masih harus kita bayarkan. Jadi namanya pajak kurang bayar. Sebesar 447 juta. Gitu. Kan ditanyain? Man? Kak, maaf, boleh tolong diulang nggak Kak pas bagian jumlah kredit pajak? Oke. Kredit pajak itu adalah pajak yang dapat kita kurangi. Apa saja pajak yang dapat kita kurangi? Pajak yang bukan pajak final dan yang bukan objek pajak. Itu nggak boleh kita jadikan kredit pajak. Tapi di soal sini itu ada PPh ini, PPh dividen. PPh dividen di sini itu bisa kita jadikan kredit pajak karena dia bukan pajak final. Pokoknya kalau teman-teman nanti ngajain UTS dan melihat, oh dividen bukan pajak final, berarti itu masuk kredit pajak. Seperti itu. Pokoknya seluruh pajak-pajak yang sudah di-state di soal, di sini pajak apa aja yang di-state coba? Pajak dividen sama pajak apa ini namanya? Deposito. Ya, PPh. Tapi karena deposito PPh-nya final, out. PPh dividen masuk. Dan ada lagi kata-kata lagi PPh 25. Jadi intinya gitu aja lah gampangnya mah. Apa saja PPh yang sudah disebutkan di soal, itu kalau sudah dibayar atau sudah terjadi, selagi itu bukan pajak final, itu bisa kita jadikan kredit pajak. Gitu. Ngerti nggak? Ya, ngangguk-ngangguk. Lanjut PPN. Laras, silakan. Pusing nggak teman-teman? Salah ya, semangat ya. Oke, langsung kita masuk ke PPN. Nah, di sini kayak tadi aja Andi ya, soalnya kalau PPN tuh biasanya kita analisisnya satu-satu. Jadi kita langsung masuk ke soal, terus nanti ke jawabannya. Nah, yang pertama tuh katanya, oh bentar, aku mau nanya dulu deh. Teman-teman tahu nggak arti pajak masukan sama pajak keluaran?
Oke. Jadi intinya gampangnya itu kalau misalkan pajak masukan itu kalau misalkan kita beli nih, kita beli barang atau kita beli jasa berarti masuknya ke pajak masukan. Tapi kalau misalkan kita jual masuknya ke pajak keluaran. Jadi intinya kalau masukan beli, kalau misalkan keluaran jual. Tuh, nangkep ya teman-teman. Terus tarif PPN ada yang tahu nggak nih berapa persen? Oke, tarif PPN itu 10% teman-teman. Tapi kalau misalkan tarif yang baru, tapi nanti sih, baru April disahinnya itu naik jadi 11%. Nah, tapi kalau misalkan di soal, ini kan 2019 ya, berarti kita masih pakai yang 10%. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, penjualan BKP kepada PT Dunia Anak nih, senilai 345 sekian, 345 juta. Nah, berarti kita langsung masukin yang pertama, transaksi BKP kepada Dunia Anak. DPP-nya kita masukin jumlah nilainya 345 juta. Terus tadi kalau misalkan jual berarti masuk ke pajak keluaran. Nah, pajak keluaran di sini karena ini udah masuknya PPN berarti harus dikali 10%. Jadi DPP dikali tarif. Barulah kita masukin ke pajak masukan atau pajak keluarannya. Berarti 345 juta dikali 10%, hasilnya bisa teman-teman lihat di Excel-nya, 34.500.000, itu yang pertama. Kemudian masuk ke transaksi yang kedua nih. Dia jual juga kepada PT Sinar Pagi. Nah, kita masukin ke transaksi yang keduanya, penjualan BKP kepada PT Sinar Pagi. Jumlahnya atau dasar pengenaan pajaknya itu, langsung aja teman-teman tulis nilainya ke tabel. Jadi nanti kalau misalkan OTS, usahain teman-teman buat tabel aja ya, biar memudahkan teman-teman buat isi sama buat ngebedain nih antara yang mana masuk pajak masukan, yang mana masuk pajak keluaran. Nah, udah kayak gini, dia ternyata masih jual. Langsung aja berarti teman-teman kali 10% masukin ke pajak keluaran, karena jual. Kemudian, ada lagi nih, dia jual juga kepada Tuan Hadi, tapi Tuan Hadinya non-PKP. Senilai sekian. Nah, teman-teman masukin juga nih DPP 139 juta, terus dikali 10%, hasilnya 13.900.000 masuk ke pajak keluarannya. Terus, kalau misalkan teman-teman ada yang nanya nih, Kak, non-PKP sama PKP itu berpengaruh nggak sih? Itu berpengaruh, tapi kalau misalkan di pembelian. Jadi kalau di penjualan itu, asalkan perusahaan kitanya udah PKP, itu nggak berpengaruh, jadi tetap dimasukin. Sebenarnya pengaruhnya nanti ke kredit pajak sih teman-teman. Nanti aja dijelasin ya. Kita langsung masuk ke soalnya dulu. Takut pusing. Oke, lanjut ke pembelian bahan baku mainan dari PT Sukawarna. Nah, ini pembelian nih. Pembelian sama kayak tadi, masukin nilainya. Karena pembelian berarti masuk ke pajak masukan. Langsung aja dikali 10%, baru dimasukin ke tabel pajak masukannya. Kemudian dia beli lagi nih. Pembelian bahan penolong. Pembelian bahan penolong dari PT Pratiwi senilai 289 juta sekian. Nah, sama karena pembelian masukin ke pajak masukan, kali 10%, kayak gitu aja teman-teman caranya berulang-ulang. Terus kemudian pembayaran jasa nih. Sebenarnya pembelian sama bayar juga sama kan, pembelian, beli atau bayar kan sama-sama kita yang bayar gitu. Jadi bayar jasa juga sama kayak pembelian, itu masuknya ke pajak masukan. DPP-nya 30 juta, langsung dikali 10%, jadi 3 juta. Nah, kemudian di sini ada pemberian barang cuma-cuma nih, teman-teman. Pemberian barang cuma-cuma itu, kita kan ngasih ya, ngasih barang gitu ke orang lain. Jadi itu tuh kayak pertambahan nilai dari barang kena pajak yang nggak ada imbalannya gitu. Jadi kita ngasih tanpa kita minta imbalan. Contohnya, kalau misalkan kita jual boneka nih misalkan, nah terus kita ngasih bonekanya ke anak yatim piatu, nah itu termasuk pembelian cuma-cuma. Ini di soalnya kan pemberian mainan kepada anak-anak di panti asuhan Ibu Pertiwi senilai 25 juta harga jual. Nah, terus di sini dikasih tahu juga harga pokok mainannya itu 37 juta. Nah, yang teman-teman harus ingat di sini,
dasar pengenaan pajak buat barang cuma-cuma itu adalah harga pokok. Sebenarnya agak aneh sih soalnya, karena harga pokoknya itu lebih tinggi dari harga jual, kan kayak aneh juga itu. Masa buat bahannya lebih tinggi tapi dijualnya murah banget. Nggak tahu sih, tapi nggak tahu salah soal apa salah ketik, tapi intinya yang harus teman-teman ingat, kalau dasar pengenaan pajaknya itu buat barang cuma-cuma itu adalah harga pokok. Terus harga jualnya gimana, Kak? Harga jualnya diemin aja, karena itu buat teman-teman doang. Tuh. Nah, udah dapat nih semua transaksinya, kita udah hitung, terus kita jumlahin. Kita jumlahin pajak masukan sama pajak keluarannya. Kalau misalkan ternyata pajak keluarannya itu lebih tinggi dari pajak masukan, berarti itu kurang bayar. Tapi kalau kebalikannya, PM-nya itu lebih tinggi dari PK, berarti itu lebih bayar nantinya. Tuh, teman-teman. Sampai situ ada yang mau ditanyain dulu? Bisa lah ya. PM. Pokoknya ingatnya PPN 10% aja tarifnya. Kalau jual, keluar, kalau beli, masuk. Sampai situ ada yang mau ditanyain? Oke. Kalau aman, mungkin boleh lanjut nih ke PBB-nya. Oke. Masih pada konsen? Udah 12:30, belum makan siang nih. Dava udah kelaparan. Dava orang mana, Dava? Jakarta, Kang. Oh iya. Ya, sip. Lanjut ya, PBB. Nah, teman-teman, PBB soalnya dikit tapi jawabannya panjang. Pada bulan Mei 2019, PT Dirgahayu membeli tanah untuk perluasan pabrik senilai 4.000 meter persegi. Yang kanan itu adalah harga per meter perseginya. Jadi 4.000 dikali 400.000 dapat NJOP. NJOP itu apa? Nilai jual objek pajak. Jadi nilai jual itu ya berapa sih harganya gitu di pasaran. NJOP atau harga yang diterima oleh DJP yang dijadikan perhitungan PBB. Adapun pabrik yang sudah ada berdiri di atas tanah seluas 2.000 meter persegi. Oke, pabrik 2.000 dikali 320.000 aman ya. Kemudian bangunannya adalah 1.500 meter persegi dikali 270.000. PBB mah kali-kaliin doang aja teman-teman. Luas tanah dikali harganya berapa, panjang, luas kata. Nah, kalau udah dijumlahin 2645. Nah, teman-teman, kalau ngitung PPh 21 kan ada namanya PTKP. Kalau PBB namanya NJOP TKP. Artinya ini peringanan lah untuk kita bayar PBB. Ditetapinnya di soal di sini 10 juta. NJOP TKP itu setiap daerah berbeda-beda. Jadi nggak selalu 10 juta ya. Tapi karena soalnya 10 juta, jadi ya udah 10 juta. Kalau udah berarti NJOP ini namanya apa? Kalau total namanya NJOP PBB. NJOP PBB dikurangin NJOP TKP jadilah NJOP KP. Nah, itu ya. Dikalikan tarifnya 0,3% dapat sekian. Jadi dia harus bayar PBB sebesar 7.905. Loh, Kak, pada bulan September kan didirikan bangunan pabrik senilai 550 juta. Kok nggak dimasukin? Nah, syaratnya PBB, bangunannya harus jadi 100%. Tapi nggak bisa sembarang hari juga. Batasnya adalah tanggal 1 bulan Januari. Jadi kalau kita selesainya bulan sekarang 2021, anggap 2021 ya. Kita 2021 ngebangun GOR buat main badminton gitu ya. Belum jadi. Tapi jadinya bulan Februari 2022 kemarin. Nah, itu objek pajak PBB si GOR itu tidak kita hitung di tahun 2021. Tapi harus sudah jadi melewati tanggal 1 Januari di tahun berjalan. Karena baru jadinya adalah
bulan Februari, awal Februari 2020. Jadi kita masukin di perhitungan PBB di tahun 2020. Ini 2019, ini 2020. Karena nggak ada yang beda, jadi aku masukin sama semua. Tapi karena ada bangunan yang baru dibangun dan tidak ada luasnya, nanti teman-teman tanya lagi aja ke dosen, Pak, ini tuh dari mana 550 juta? Apakah sudah otomatis menjadi NJOP atau tidak? Kenapa aku nanya kayak gitu? Karena cara mendapatkan NJOP itu ada 3 macam. Satu dari harga kayak begini, ya, yang ditetapkan daerah. Kedua dari nilai perolehan. Ketiga dari nilai transaksi. Nah, ini kan berarti transaksi ya. Nilai 550 juta, ya udah kita masukin jadi NJOP. Dapatlah NJOP PBB sebesar 3195. Dikurangi lagi dengan NJOP TKP 10 juta, dapatnya NJOP TKP 3185. Dikalikan tarif lagi sama kayak tadi, berarti 2019 sekian, 2020 sekian. Ada yang mau ditanyain? Aman? Nggak ada yang nanya? Kak, dulu aku perasaan ngitung ada NJKP. Ada yang ingat kan NJKP? Nggak tahu? Ya udah lupain aja. Karena itu aturan zaman hewe, zaman dulu. Jadi nggak usah kita ungkit-ungkit lagi. Kalau teman-teman tahu dulu ada kalau bangunan di atas 1 miliar, tarifnya 40% yang dikenainnya, baru dikaliin tarif PBB. Tapi udah sih, nggak penting itu. Karena sudah kelewat. Sekarang kita menghitung pertanyaan yang ketiga, yaitu berapa BPHTB yang terutang karena pembelian tanah pada bulan Mei 2009. Nah, ini nih. Punten. Itu, Hani ada raise hand. Oh ya, punten, Hani. Gimana? Oh, maaf Kak, mau tanya. Aku kalau nggak salah dengar dari dosen kalau NJOP TKP itu misalkan 10 juta. Si NJOP TKP-nya itu ngurangin dari NJOP yang paling tinggi. Nah, terus kalau di soal ujian, itu tuh emang kita harus ngedetailin itu atau bisa kayak gitu aja gitu? Yang dosen maksud itu adalah pengurangan NJOP TKP kalau kita punya 2 aset yang berbeda. Punya rumah satu di Bandung, rumah satu lagi di Jakarta. Kita lihat mana yang paling besar. Rumah di Bandung 1 miliar, rumah di Jakarta 2 miliar. NJOP TKP-nya, misalkan rumah aku kayak gitu ya. NJOP TKP-nya itu bisa dipakai di rumah yang Jakarta atau rumah yang paling mahal harganya. Yang di Bandung dapat NJOP TKP gitu. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke. Sip, ada pertanyaan lagi nggak? Selanjutnya BPHTB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan. Itu rumusnya tarifnya 5% ya, selalu ya. Tapi namanya bukan NJOP, NPOP, nilai perolehan objek pajak. Apakah NPOP-nya ada pengurang? Ada. Dikurangi dengan apa? NPOP TKP. NPOP TKP dan tahu besarannya berapa? Ada yang tahu? Aku tadi cari lagi bisa ada yang berubah. NPOP TKP ditetapkan serendah-rendahnya se-Indonesia 60 juta. Jadi kita pakai tarif itu aja ya. Jadi G14 tuh ini nih teman-teman. Nilai tanah ini. Ya. Jumlah NJOP atau ya tanah pokoknya yang diketahui di soal dikurangi dengan NPOP TKP-nya 60 juta. Dapatlah ini 1540 sekian. Dikalikan dengan tarif fix 5%, maka BPHTB adalah 77 juta. BPHTB itu apa? Ada yang tahu? Ada mau penting dijelasin nggak? Kalau kita punya rumah, saat kita kan rumahnya di tengah nih rumah tuh. Kita saat beli rumah, kita membayar ada pajak apa aja? PPN sama BPHTB. Ketika kita sudah berada di dalam rumah punya rumah, pajak yang kita bayarkan adalah PBB.
Saat kita membangun renovasi rumah, yang kita bayar apa? IMB, izin mendirikan bangunan. Saat kita menjual rumah, yang kita bayar apa? PPN dan yang pajak yang terkait apa? PPN dan PPH. Jadi PPHTB itu terjadi ketika kita akan memperoleh suatu bangunan. Apakah memperoleh bangunannya hanya hak milik? Bisa hak milik, bisa hak guna usaha, bisa hak guna bangunan. Tapi yang jelas ketika kita merasakan memperoleh manfaat, misalkan bapaknya Hani gitu punya tanah di Sumatera, ditanami dengan kebun jagung. Bukan tanahnya, tapi diolah, dirasakan manfaatnya oleh Hani karena bapaknya punya kebun di sana. Maka bapaknya lah yang yang berkewajiban untuk membayar PBB karena memperoleh manfaatnya, termasuk PPHTB ketika memperoleh tanah. Gitu teman-teman. Aman ya? Ada yang mau nanya lagi nggak? Biar clear. Dava mau nanya, Dava? Enggak, Kang. Aman. Sip. Yogi? Rizky? Aman Kak, aman. Dika? Aman Kak. Erik? Ini absen. Aman, Pak. Udah. Ini kalian satu geng ya atau gimana? Mantap banget lah. Apalagi? Ya udahlah, makan siang aja lah kita. Sip, nanti disebarin jawaban ini ya, Gdoc sama spreadsheet-nya. Ada yang mau nanya lagi? Oke, kayaknya cukup sekian aja. Semoga mudah dimengerti. Mohon maaf atas ada kekurangan. Dan nanti kalau ada apa-apa bisa PC lah ya, kalau kita lagi. Oke, aku kembalikan lagi kepada Almira, silakan. Recording stopped. Terima kasih banyak buat kakak-kakak dari Taksistan, Kak Alfandi sama Kak Laras untuk Bebelak hari ini. Buat teman-teman, boleh diisi dulu ya link absennya. Iya, nanti kalau misalnya udah isi boleh live. Udah, terima kasih banyak buat Kak Alfandi sama Kak Laras udah boleh live ya Kak. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyempetin datang ke Bebelak Pajak hari ini. Semangat UTS-nya. Oke, sukses ya UTS-nya. Thank you Kak. Teman-teman, Dadah. Thank you, Adek. Nuhun adek. Nuhun. Thank you. Terima kasih.